Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saudara-saudara, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya. Perkembangan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia di Subang, Jawa Barat. Kita tahu sudah ditetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya yaitu Yosep, suami dan ayah korban. Dan mengenai Pak Yosep ini jadi tersangka, kita tahu atau kita sudah sering mendengar karena ada dua noda merah milik Ibu Tuti dan Amel di kerah baju dan di kancing baju Pak Yosep ya. Dan ditambah lagi dengan keterangan Danu yang menyebut Pak Yosep ada pada malam di TKP. Dan ditambah lagi saudara-saudara dengan keterangan Danu yang menyebut Pak Yosep ada pada malam itu di TKP. Kita tahu Danu sudah menyerahkan diri ya ke Polda Jawa Barat. Walau kabar yang beredar belum pernah secara detail itu ya saudara-saudara. Kita tahu dari kuasa hukum Danu yaitu Pak Ahmad Taufan. Mengenai Pak Yosep ini ada 2 noda merah di bajunya. Padahal menurut sumber dari Anjas bahwa baju Pak Yosep itu sudah dicuci atau baju yang dipakai pada malam itu sudah dicuci, tapi masih ada meninggalkan titik noda merah milik Ibu Tuti dan Amelia. Kalau seandainya baju tersebut belum dicuci, pasti darahnya bakal banyak. Kemungkinan yang dikerah dan dekat kancing agak sulit saudara-saudara, agak sulit untuk dibersihkan. Makanya ada tertinggal noda merah di situ ya. Sehingga tertinggallah noda merah di situ. Walau Pak Yosep ini sudah kita tahu jadi tersangka ya, saudara-saudara. Kita belum tahu secara pasti apakah Yosep ini perannya sebagai dalang atau eksekutor ataupun bahkan keduanya. Memang kita tahu berdasarkan keterangan Danu dengan analisa saat ini di mana Yosep dikategorikan sebagai eksekutor, tetapi apakah ada dalang di balik semua kejadian ini? Ada juga berita beredar, saudara-saudara, bahwa Yosep ini tidak mau mengaku karena untuk melindungi orang yang disayang. Di mana menurut Bang Anjas, orang yang disayang kurang tepat karena apakah Amel putri kandungnya bukan orang yang disayang? Kalau Ibu Tuti itu istri pertamanya, namanya Cinta ya, saudara-saudara. Kadang bisa hilang rasa cinta kalau sudah benci sekali. Jadi kita terkejut sekali melihat Pak Yosep ini kok tega banget sama putrinya sampai kondisinya seperti itu. Meninggal dunia, apakah ada lagi rasa kasih sayang Pak Yosep ini? Kalau memang dia tidak mau mengaku karena untuk menutupi orang yang dia sayang, kalau dia memang tidak mau mengaku karena untuk menutupi orang yang disayang, yang menjadi banyak pertanyaan, kenapa bisa sampai 2 tahun bisa tidak terbongkar, saudara-saudara? Apakah mungkin Pak Yosep ini sendirian? Apakah Pak Yosep ini sepintar itu membuat rekayasa masyarakat? Banyak bertanya, gak mungkin Yosep sendirian. Mungkin ada oknum di balik ini semua. Kita sudah melihat bagaimana tingkah dan akting Yosep ini, saudara-saudara, di berbagai media. Yosep menangis di hadapan media massa ya, media massa nasional, dan menulis surat untuk Presiden Jokowi. Dia mengatakan dengan sangat emosional, saya memohon mencari keadilan untuk istri dan anak saya.
Saya bosan dan jenuh setiap kali penyidik hanya memberikan titik terang saja, tetapi tidak ada titik terang tersebut. Saya butuh keadilan untuk istri dan anak saya tersayang. Akting luar biasa Pak Yosep. Belum lagi saat waktu pemakaman sosok Yosep terlihat sangat terpukul sekali. Tetapi tiba-tiba saat ada yang mewawancarai, bisa hitungan menit terus bisa healing-healing dengan semua kesedihannya. Kan biasanya orang kalau merasa sangat sedih, saudara-saudara, itu bisa berjam-jam ya, berjam-jam, bahkan berhari-hari supaya bisa diwawancarai. Yosep baru nangis-nangis, sedihnya luar biasa, dramatis. Lalu tiba-tiba saat diwawancarai mengatakan sudah ikhlas, mereka adalah orang baik dan soleh, mereka penghuni surga, kata Yosep. Apakah benar ada oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini seperti banyak pertanyaan para masyarakat atau netizen? Seperti analisa Bang Anjas juga mengenai dua DNA asing tersebut masih belum ada mendengar secara detail apakah itu DNA asing yang terdapat di TKP milik Arigi dan Abi. Kita belum tahu, saudara-saudara, apakah sudah diperiksa sampel darah Arigi dan Abi, ataukah sudah diperiksa sampel darah Pak Mulyana dan anaknya. Karena Pak Mulyana ini kan kita tahu mereka masuk ke TKP alasannya ada yang mau ngambil kucing lah atau paket kiriman lah begitu ya. Mereka menerobos garis polisi, saudara-saudara. Mereka menerobos garis polisi atau polis lain. Begitu juga dengan alasan Pak Yosep ngambil papan golf juga. Menjadi alasan untuk masuk menerobos garis polisi ke TKP. Jadi kita masih menunggu, saudara-saudara, siapa pemilik DNA asing yang berada di TKP tersebut. Mungkin Polda Jawa Barat belum memeriksa sampel darah para tersangka dan belum memeriksanya, saudara-saudara ya. Iya, jadi itulah sebagian dari yang kita tunggu dari DNA asing di kasus Subang 2021 ini. Iya, jadi sampai situ dulu saudara-saudara berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus Subang. Sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah stay di channel ini, yang selalu support aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.